Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Sobat BK, sobatnya para siswa yang kini mulai terbiasa bangun pagi karena PTM terbatas. Haha. Halo sobat, bagaimana kabarnya kalian semua hari ini? Semoga kita semua tetap sehat selalu, tetap semangat, dan balik lagi nih dengan Mimin Sobat BK. Kali ini kita akan membahas tentang tips melakukan evaluasi belajar secara mandiri. Kok bisa? Bisa dong. Apakah ini penting? Penting banget dong. Nah, cluenya seperti ini sobat. Pernah nggak sih sobat merasa dulu waktu SD kok nilaiku tuh bagus-bagus banget ya? Terus aku tuh selalu masuk 10 besar. Tapi sekarang kok aku kayak gini ya? Nilaiku kayak gini banget ya? Nah, apakah itu termasuk evaluasi belajar? Dan seperti apa sih evaluasi belajar itu? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Nah sobat, di video kali ini ada 4 topik pembahasan yang akan kita urai bersama-sama. Yang pertama nih, yaitu pengertian dari evaluasi belajar. Evaluasi belajar adalah suatu rangkaian proses untuk menilai dan mengukur tingkat keberhasilan belajar kita dalam jangka waktu tertentu sobat. Nah, tujuannya itu yang pertama untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar kita. Yang kedua, untuk mengetahui masalah dan solusi yang menghambat belajar kita. Dan yang ketiga, yaitu untuk menentukan langkah kita selanjutnya dari hasil evaluasi ini. Jadi guys, bermanfaat banget kan evaluasi belajar ini? Pembahasan kedua yaitu kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi belajar. Nah, ada beberapa waktu yang tepat nih guys untuk melakukan evaluasi belajar. Yang pertama, bisa setiap akhir pekan. Karena kalau kita misalnya nih sekolah kita full day dari Senin hingga Jumat, maka hari Sabtu itu bisa kita manfaatkan untuk mengevaluasi belajar kita selama 1 minggu ini. Terus yang selanjutnya, kita bisa melakukan evaluasi belajar setelah UTS maupun setelah UAS. Nah, saran dari Mimin, evaluasi belajar ini dilakukan secara konsisten guys, untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih maksimal. Coba deh sobat terapin. Terus yang perlu kita perhatikan juga sobat adalah durasinya. Gak perlu lama-lama sobat, cukup 15 menit, 20 menit, bahkan hingga 30 menit setiap pekan untuk kita meluangkan waktu melakukan evaluasi belajar. Yang penting sobat benar-benar fokus melakukan evaluasi belajar. Mimin jamin deh kalau seperti ini hasil belajar sobat jauh lebih meningkat. Nah, kita sudah mengetahui pengertiannya udah, tujuannya udah, waktu yang tepat melakukan evaluasi udah. Sekarang, apa aja sih yang harus kita evaluasi? Oke, yang pertama yaitu berkaitan dengan keaktifan dan kehadiran kita selama sekolah. Nah, yang bisa kita evaluasi seperti ini sobat. Apakah aku selalu hadir ke sekolah? Yang kedua, apakah aku selalu aktif setiap pembelajaran di dalam kelas? Terus yang ketiga, apakah aku selalu mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh guru? Nah, apakah semua ini sudah benar-benar baik? Terus yang kedua yang kita evaluasi adalah gaya belajar kita sobat. Apakah gaya belajarku sudah sesuai ya dengan diriku? Apakah aku harus mencoba gaya belajar yang lain? Dan yang ketiga, bagaimana ya cara mengetahui gaya belajar yang pas denganku? Nah, ini sudah Mimin bahas ya di video BK yang tentang gaya belajar. Terus, yang ketiga yang perlu kita evaluasi sobat adalah jadwal belajar. Apakah aku sudah punya jadwal belajar yang baik? Apakah aku selalu mempelajari kembali apa yang telah aku pelajari di sekolah? Terus, yang ketiga, apakah aku benar-benar belajar sesuai dengan jadwal belajar yang telah aku buat? Nah, coba nih sobat evaluasi dulu bagaimana. Yang keempat yang perlu kita evaluasi adalah lingkungan belajar kita sobat. Apakah tempatku belajar ini sudah kondusif? Terus,
tempat seperti apa yang membuatku tuh nyaman untuk belajar? Dan yang ketiga, apakah aku sudah punya teman untuk belajar? Nah, coba sobat evaluasi. Dan yang terakhir, yang kelima, yang harus kita evaluasi adalah hasil belajar kita, sobat. Hasil belajar ini bisa kita lihat dari hasil nilai ujian maupun nilai yang ada di rapot kita ya sobat. Nah, misalnya nih, apakah aku telah mencapai target nilaiku? Nah, sobat punya nggak nih target di setiap semester? Kalau belum, buat target dulu dong. Terus yang kedua, apakah nilaiku saat ini lebih baik dari semester lalu? Coba dicek. Nah, yang ketiga sobat, apa ya yang harus aku benahi agar nilaiku tuh membaik di semester depan? Nah, coba nih, sobat evaluasi dulu ya. Oke, kita masuk ke topik pembahasan terakhir, yaitu langkah penting setelah evaluasi itu apa sih yang harus kita lakukan sobat? Oke, ini tips dari Mimin nih, beberapa langkah pentingnya. Yang pertama, kita membuat kesimpulan dulu dari hasil evaluasi tadi, kayak tingkat kehadiran dan keaktifan kita, gaya belajar kita, jadwal belajar kita, lingkungan belajar kita, dan hasil belajar kita itu seperti apa tadi. Hasil evaluasinya kita rangkum dulu, baru yang kedua, kita nilai tingkat keberhasilan dari yang selama ini kita lakukan, hasilnya seberapa, memuaskan atau tidak. Kalau belum, maka kita lakukan yang ketiga, yaitu merancang strategi baru. Setelah kita merancang strategi baru, kita diskusikan dong strategi kita dengan orang tua atau dengan guru BK. Kita minta pendapatnya, sarannya, supportnya dari strategi baru kita. Dan yang terakhir adalah aksi nyata, sobat. Yang penting ingat ya, konsisten melakukan evaluasi biar kita tahu nih kelemahannya kita di mana. Gimana sobat? Gampang kan? Nah sobat, itu dia beberapa topik pembahasan yang telah kita uraikan bersama-sama. Ingat ya, tujuan dari evaluasi ini untuk mengetahui masalah, kendala, dan solusi dari masalah tersebut agar hasil belajar kita di semester depan jauh lebih meningkat. Yang penting konsisten ya sobat ya. Oke, di akhir video ini clue-nya adalah evaluasi belajar seperti apa yang pernah sobat lakukan. Nah, jawab ya di kolom komentar. Oke sobat, sekian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa terus support, like, dan subscribe channel Sobat BK. See you next time, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.